نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan para sepuh yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, ketakwaan dan juga kesehatan serta kemudahan untuk dapat menjalankan perintah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan dan juga sebagai teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnahnya hingga hari kiamat nanti tiba. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah perkataan yang disampaikan oleh salah seorang salaf terdahulu, di antara mereka ada yang mengatakan, man somata najah, siapa yang terbiasa untuk diam maka dia akan diselamatkan. Siapa yang terbiasa untuk diam maka dia akan selamat. Apa maksud perkataan ini jemaah sekalian? Ketahuilah maksud dari perkataan ini bukan berarti kita sepanjang kehidupan kita diam aja, bukan. Tapi maksudnya adalah yaitu tatkala seseorang Allah berikan nikmat untuk berbicara, maka hendaknya pembicaraan dia atau kata-kata yang dia akan keluarkan itu ditimbang terlebih dahulu sebelum berbicara. Tidak bisa sembarang ngomong, sembarang ngeluarin kata-kata tanpa ada filter, tanpa ada ilmu. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Sahih Al-Bukhari, beliau pertama kali atau beliau menyebutkan sebuah bab yang disebutkan dengan judul Bab Al-Ilm Qabla Al-Qawli Wal-Amal, berilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang harus kalau dia berbicara punya ilmu, dan kalau dia ingin beramal harus dia punya ilmu. Kenapa demikian? Karena sebagaimana di dalam sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tatkala Mu'adz kaget ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati Mu'adz untuk menjaga ucapan-ucapannya. Kemudian Mu'adz bertanya-tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a'inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah, emang iya kita bakalan dihukum atas apa yang kita ucapkan? Dan Mu'adz, dai pertama yang Nabi kirim keluar kota, bahkan keluar negara. Kemudian Nabi SAW kaget ketika Mu'adz gak tahu, sampai-sampai Nabi mengucapkan takilat ka ummah ya Mu'adz, celaka ibumu wahai Mu'adz. Kaget dia SAW. Kemudian beliau katakan, wa hal yaqubun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, ketahuilah bahwasanya nanti di neraka ada orang
yang diseret mukanya diseret di dalam neraka. Gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami memberikan sedikit nasihat terkhusus untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh yang kami cintai, untuk senantiasa menjaga lisan. Baik, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Nabi banyak dalil yang menekankan bahwasanya kita harus menjaga lisan. Kita mulai dari dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian berikutnya dari sunnah, dan berikutnya dari perkataan para salaful ummah. Ada dari Al-Quran. Maka ayat yang pertama yang akan kami sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf ayat ke-18. Surat Qaf ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah satu kata pun yang terucap melainkan ada raqib dan juga atid. Berbicara tentang raqib dan juga atid, maka disebutkan oleh para ulama ini salah satu di antara sifat malaikat, bukan namanya, tapi sifatnya malaikat tersebut. Dia raqib dan juga atid, yaitu dia maha mengetahui, maksudnya menjaga, memperhatikan, dan betul-betul mengawasi. Maka setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita lontarkan, baik itu berupa perkataan atau berupa tulisan, maka akan ada yang mencatat dari malaikat-malaikat Allah, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ngomong jelek ke fulan, padahal fulan tidak demikian, Allah catat melalui malaikatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kita memfitnah fulan begini dan begitu di grup, di khalayak ramai, di majlis, di warung, di tempat nongkrong. Kita bilang fulan begini. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Maka ingat, ada makhluk Allah yang Allah ciptakan khusus untuk mencatat apa yang diucapkan oleh kita. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, beliau katakan, "Hada alladhi awradani al-mawarid." Abu Bakar berkata, ini nih lisan yang menjadikan aku ribet. Maksudnya gimana? Beliau takut nanti di hari kiamat beliau dihukum oleh Allah atas ucapan yang beliau bawakan, beliau sampaikan, beliau ucapkan. Itu sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu bagaimana dengan kita? Banyak di antara kita yang gak peduli dengan apa yang kita ucapkan. Maka ingat, setiap ucapan ada yang nyata, baik itu berupa ucapan langsung atau berupa tulisan. Jangan dikira Allah gak tahu, jangan dikira malaikat gak nyatet. Setiap yang kita ucapkan dan kita tuliskan, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, entah itu di Twitter, dimanapun itu, akan ada yang nyatat. Maka mukmin yang cerdas, dia sadar ucapannya, perkataannya, tulisannya akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena ada yang nyatat. Hati-hati. Dalil yang kedua dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik-baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhlak seorang mukmin dan muslimah, mukmin, muslim, mukminah, mukmin wa mukminah.
Orang yang beriman, orang yang mengaku beragama Islam, wa qulu linnasi husna, berucaplah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Maka jangan sampai kita memfitnah, jangan sampai kita menghibah atau menamimah, adu domba sesama kaum muslimin atau orang yang di luar Islam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata dengan perkataan yang baik. Tatkala kita sudah berupaya berusaha untuk berucap dengan ucapan yang baik, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau memang kita hamba Allah yang sejati dan kita tahu orientasi kita bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah, maka salah satu di antara bentuk beribadah adalah berucap dengan ucapan yang baik. Bukan dengan kata-kata fitnah, bukan kata-kata hoax, ghibah, ngomongin orang di belakang, namimah, adu domba, apalagi, dan seterusnya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Ahzab ayat ke-70. Surat Al-Ahzab ayat ke-70, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, seruan bagi orang yang merasa beriman. Apa kata Allah? Apa kata Allah kepada orang-orang yang beriman? Ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah kalian dengan ucapan yang benar. Apa ucapan yang benar? Disebutkan oleh para ulama. Berucaplah kalian, baik itu tentang urusan agama atau tentang urusan dunia, berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau kalian berucap, baik itu dalam perkara agama atau perkara dunia, dengan dalil, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, yuslih lakum a'malakum, maka amalan kalian akan diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Maka penting bagi kita untuk berucap dengan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Bukan ilmu yang sesuai dengan hawa nafsu, bukan. Tapi ilmu yang berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat ini kami rasa cukup untuk mengingatkan diri yang telah lalai. Mungkin selama ini kita sudah memfitnah orang, membicarakan orang lain di belakang, atau mengadu domba orang lain agar orang lain tersebut dijauhi oleh masyarakat misalnya. Maka kita harus hati-hati. Seorang mukmin, dia berkata dengan perkataan yang baik, dia berkata dengan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian Allah akan perbaiki amalan-amalan, dan Allah akan ampuni dosa dan kesalahan. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, dalil dari Al-Quran sudah kami paparkan. Yang berikutnya adalah dalil dari As-Sunnah dari Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang dibawakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Sakhr, atau yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata baik atau diam. Kembali di muqaddimah perkataan salaf terdahulu, man somata naja, siapa yang memperbanyak diam
dia akan sukses, dia akan selamat. Selamat dari apa? Dari api neraka. Kenapa? Karena orang banyak yang dihukum oleh Allah berdasarkan ucapannya. Maka perintah dari Nabi SAW bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau dia diam. Perkataan yang baik bagaimana? Yaitu dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, jujur, tanpa dusta, berucap dengan kenyataan, dan tidak memfitnah, menghibah, namimah, apalagi dan lain sebagainya. Kalau memang dia tidak sanggup untuk berkata baik, maka diam itu yang terbaik. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan bahwasanya salah satu di antara dalil dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia diam atau berucap dengan ucapan yang baik. Dalil yang kedua disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pula. Hadisnya sahih bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Sesungguhnya ada orang yang ngomong dengan sebuah omongan, la yulqi laha balan. Namun ternyata ucapan dia enggak dia timbang-timbang, enggak dia pikirin dulu, enggak dia filter dulu, nyeplos kalau ngomong. Apa kata Nabi SAW? Yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ternyata dengan perkataannya tersebut yang dia gak timbang-timbang, gak dia pikir-pikir, Allah celupkan dia ke dalam api neraka yang jauhnya sejauh antara timur dan barat. Dikarenakan apa jemaah? Dikarenakan ucapan yang gak difilter, ucapan yang gak dipikir-pikir. Kalau ngomong nyablak, kalau kata orang Betawi, ceplos, fitnah sana sini, ngomong kotor, ngomong kasar, kalimat-kalimat yang gak ada faedahnya. Wallahi gak ada faedahnya. Bahkan sampai menjatuhkan kehormatan seorang muslim, memfitnah ini dan itu dan lain seterusnya. Ternyata ucapan yang dia gak pikir-pikir itu Allah lemparkan dikarenakan perkataannya tersebut ke dalam api neraka yang jauhnya sejauh timur dan barat. Wal'iyadzubillah. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata dengan perkataan yang baik. Dan siapa yang mampu untuk menjaga lisannya, pasti dia akan masuk surga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang ma'ruf, Nabi pernah bersabda, siapa yang bisa menjamin antara kedua bibirnya dan antara dua kakinya, Allahu lahu al-jannah, akan aku jamin baginya surga. Jaminan dari Nabi, bukan manusia biasa, tapi Nabi SAW. Beliau berpesan kepada umatnya, siapa yang bisa menjaga antara dua syafatain, dua bibir, yaitu lisan, dan antara kedua selangkangan pahanya, di antara dua paha, maka akan dijamin oleh Nabi masuk surga. Maka kaum muslimin, kalau memang kita beriman kepada Allah dan kita cinta kepada Nabi, maka kita jaga dan kita jalankan apa yang beliau SAW perintahkan. Dan ini bukti kalau kita cinta Nabi. Gak bisa seseorang ngaku-ngaku cinta Nabi tapi kerjaannya fitnah orang, tapi kerjaannya berdusta, tapi kerjaannya namimah, adu domba orang lain. Gak ada yang seperti itu. Lihat sahabat Nabi, mana ada yang mencela orang-orang sesama mereka?
Tapi di zaman sekarang ada orang yang ngaku cinta Nabi, tapi kerjaannya ngomong kotor, ngomong kasar, taman safari disebutin sama dia, atau bahkan fitnah orang, menggibahi orang dan lain seterusnya. Dusta apalagi. Maka beberapa hadis tadi mudah-mudahan bisa jadi pengingat untuk kita semuanya. Kemudian yang ingin kami sampaikan lagi adalah perkataan para salaf terdahulu terkait bagaimana mereka menjaga lisan mereka. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, "Idza arada Allah bi'abdin khairan alhamahu hifdzu lisani." Apabila Allah menginginkan bagi seorang hamba kebaikan, maka Allah akan ilhamkan bagi hamba tersebut untuk menjaga lisannya. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berarti tak kala ada orang yang kalau ngomong nyamblang, berarti tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Tapi kalau ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjaga lisannya, berarti tandanya orang tersebut diinginkan oleh Allah kebaikan darinya. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya di antara perkataan salaf terdahulu, yaitu perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dalam sebuah riwayat, anaknya yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah ini bertanya kepada bapaknya. Abdullah mengatakan, "Qultu li abi," aku berkata kepada bapakku, aku bertanya, "Ma tara fi shamti?" Wahai ayahanda, apa pendapatmu tentang as-samt, yaitu diam? Apa pendapatmu wahai ayahanda tentang diam? Kemudian ayahnya berkata, "Alaika bis-samt." Wahai anakku, hendaknya engkau memperbanyak diam. "Ma ra'aitu lil insan khairan fi kathratil kalam." Wahai anakku, engkau hendaknya perbanyak diam. Karena sesungguhnya anakku, ketahuilah, aku gak pernah melihat seseorang yang baik itu banyak ngomongnya. Ini kata Imam Ahmad berpesan kepada anaknya, jangan banyak bicara kalau tanpa kepentingan. Kenapa? Karena aku melihat, wahai anakku, tatkala seseorang banyak ngomong, nyabla, ceplas-ceplos, itu gak ada kebaikan di dalam dirinya. Ini Imam Ahmad yang bilang, ya Rasul. Tapi lihat di zaman sekarang, kebanyakan orang itu maunya ngoceh, komentar sana sini, padahal gak ada ilmunya. Dia manusia biasa dan dia bukan dokter, kemudian dia ikut campur. Ini orang sok tahu, padahal dia akan isi. Dokter tersebut orang yang belajar bertahun-tahun. Kemudian tiba-tiba ada orang baru lahir, baru belajar, baru tahu, ketak-ketik bilang kalau dokter ini sok tahu, dokter ini gak ada ilmunya, dan lain seterusnya. Allahul musta'an. Kalau dalam perkara dunia saja gak bisa kita menerima perkataan orang-orang yang gak ada ilmunya, lalu bagaimana dengan perkara akhirat? Maka perbanyak diam, berarti tandanya kita manusia terbaik di sisi Allah. Kemudian di antara perkataan ulama terdahulu, yaitu Bishr ibn al-Harith al-Hafi, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man ahabba an yuslima lahu dinuhu falyuhsin ila lisanihi."
siapa yang ingin diperbaiki agamanya oleh Allah, maka hendaklah dia berusaha untuk berucap atau berbuat baik kepada lisannya. Maksudnya, kalau mau agama kita dibenarkan oleh Allah, maka jaga lisan. Jaga lisan. Karena tatkala seseorang jaga lisan, dia akan mudah untuk menerima kebenaran. Tapi kalau ada orang yang gak bisa jaga lisan, maka akan mental kebaikan dari dirinya. Maka ini jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara perkataan para salaf terdahulu tentang bagaimana mereka menjaga lisan. Baik. Kemudian sebagai penutup dari pengajian ini, izinkan kami menyampaikan perkara-perkara yang dilarang oleh para salaf terdahulu terkait tentang tergelincirnya lisan, atau amalan-amalan yang dilarang oleh para salaf terdahulu untuk kita laksanakan. Yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah artinya adalah menjelek-jelekkan saudara kita, baik itu di depan orangnya langsung atau di belakang orangnya. Maka ini dinamakan dengan ghibah. Fulan itu pelit, fulan itu gak amanah, padahal orangnya dermawan, padahal orangnya menunaikan amanah. Tapi kita katakan ke teman kita, orang ini begini dan begitu. Maka ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Atadruna mal ghibah? Kalian tahu nggak apa itu ghibah? Kata Nabi SAW. Apa ya Rasulullah? Kata para sahabat, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia benci. Itu namanya ghibah, dan ini dilarang di dalam syariat. Dan orang yang ghibah ibarat memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Ngeri. Maka jangan sampai kita ghibah. Yang kedua, di antara yang dilarang oleh para salaf terdahulu adalah namimah, yaitu adu domba. Adu domba. Ketika ada fulan A, B dan C. Fulan B tidak disukai oleh fulan A, namun fulan B dicintai oleh fulan C. Kemudian fulan A berkata kepada fulan C, "Hei, fulan C, sesungguhnya B telah memfitnah diri." B mengatakan bahwasanya C adalah orang yang pelit, serakah, rakus, tukang dusta, mengambil amanah orang lain, korupsi dan lain seterusnya. Kemudian C mendengar perkataan tersebut kaget. Apa iya benar? Iya benar kata fulan A. Hingga akhirnya apa? Oke, kalau begitu, mulai sekarang aku tidak mau lagi berhubungan dengan fulan B. Maka ini yang dinamakan dengan namimah. Hati-hati. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah masuk surga an-namam. Namimah, orang yang suka adu domba, tidak akan masuk surga. Hati-hati. Yang ketiga, di antara yang dilarang oleh para salaf untuk dilaksanakan terkait dengan lisan adalah as-sabbu wasyatmu, yaitu mencela dan merendahkan orang lain. Mencela dan merendahkan orang lain. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang tidak dikatakan keimanannya sempurna kalau dia suka mencela atau merendahkan saudaranya. Gak sempurna keimanannya, kata Nabi SAW. Maka perlu kita hati-hati tentang itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah al-kadhib, yaitu berdusta, bohong. Hati-hati jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berdusta, baik itu berdusta kepada Allah, atau berdusta kepada diri sendiri, atau berdusta atas nama orang lain, maka semuanya dilarang oleh Nabi SAW.
Kata Nabi SAW, siapa yang sering kali berdusta, maka Allah akan menghukum dirinya dengan neraka. Iyyakum wal kadhib, hati-hati oleh kalian dari yang namanya dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan atau dosa. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan yang namanya dosa akan mengantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Hati-hati, jangan coba-coba dusta, apalagi sampai berdusta demi mendapatkan kedudukan. Hati-hati. Yang berikutnya, di antara larangan-larangan dari para salaf terdahulu terkait dengan lisan adalah al-mira wal jidal bil batil, berdebat dengan kebatilan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, aku menjamin surga di bagian paling bawah, di pinggiran surga, istana. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqa. Siapa yang berusaha meninggalkan debat meskipun dia yang benar. Kalau kita debat benar, kata Nabi aja, siapa yang meninggalkan debat meskipun dia benar, maka dijamin oleh Rasulullah istana di pinggiran surga. Lalu bagaimana dengan orang yang debat tapi dengan kedustaan? Apa kira-kira ganjarannya? Maka perlu kita perhatikan. Berdebat boleh, asal dengan sama-sama berniat untuk mencari kebenaran sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tapi kalau debat kusir, maka lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Yang keenam, di antara perkara yang dilarang oleh syariat adalah al-khawdu fi a'radin nas, terlalu ikut campur di dalam urusan manusia. Urusan orang lain kita penasaran, kita kepo, kita ikutin. Tidak perlu ini semua. Apalagi sampai cari-cari kesalahan orang lain, ini gak boleh. Wallahi ini gak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala tajassasu, jangan kalian saling mencari kesalahan satu sama lain. Gak boleh. Kata Nabi SAW, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajasu wa la tadabaru wa la tajassasu wa qulu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling gibah, jangan kalian saling memunggungi satu sama lain, jangan kalian saling cari kesalahan satu sama lain, jangan kalian hasad satu sama lain, dan jangan kalian saling berbuat curang satu sama lain, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah dari Nabi SAW. Maka jangan kita coba-coba cari-cari kesalahan orang lain. Kalaupun memang orang tersebut salah, maka kita laporkan kepada orang yang berpihak atau berwenang. Kita katakan kesalahan-kesalahan dengan membawa bukti. Tapi tanpa bukti berarti kita sudah memfitnah orang lain. Dan yang terakhir, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lisan yang dilarang oleh para salaf terdahulu adalah al-laghu wa kathratul mizah, terlalu banyak melakukan perkara yang tidak ada manfaat atau banyak bercanda. Terlalu banyak berucap dengan ucapan yang tidak ada manfaat atau faedah, atau terlalu sering bercanda. Itu juga tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah riwayat pernah dikatakan, la tuksiru dhahik fa inna dhahik tumitul qalb. Jangan terlalu banyak ketawa, karena sesungguhnya terlalu banyak ketawa dapat mematikan hati. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya rasa sedikit nasihat terkait dengan menjaga lisan bisa menjadikan kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun dalil-dalil telah kami sampaikan, ada pun selebihnya semoga bisa diamalkan dengan baik. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kalau ada kebaikan maka itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kekurangan maka itu datangnya dari syaitan dan juga dari kejahilan kami pribadi. Dan kami mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah kami ucapkan. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa bertakwa. Semoga Allah senantiasa jadikan hambanya, kita dijadikan hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah jadikan kita hambanya yang senantiasa mencintai ketaatan dan membenci yang namanya kemaksiatan. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah membimbing pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada mereka dan juga kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di majelis yang berikutnya biidznillah ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak ada walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Ini masalah lisan. Ya, kita sering berbuat maksiat atau memfitnah orang lain, dan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Masya Allah. Itu kan, waduh, ini jadi beban pikiran banget buat saya gitu. Nah, itu caranya gimana kita menghapus dosa untuk hal seperti itu. Yang kedua, kita sering ngomong kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa, pejabat pemerintah. Apakah itu bagian dari ghibah? Kemudian yang ketiga, kita masih sering nonton televisi yang berbau-bau fitnah, kemudian gosip dan lain sebagainya. Apakah itu masih diperbolehkan buat kuping kita selaku muslim itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun terkait yang pertama, maka jawabannya adalah kalau kita pernah mencela, memfitnah, menghina orang lain, namun qaddar Allah wa syafa'an, orang tersebut telah meninggal, maka kita yang pertama mendoakan kebaikan senantiasa untuk orang tersebut rahimahullah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bertaubat kepada Allah adalah kita kembalikan hak yang telah kita rampas dari dirinya. Contoh, misal kita pernah memfitnah orang lain di suatu majlis, atau pernah mencela orang lain di suatu majlis, maka cara bertaubat dari fitnah tersebut atau celaan tersebut adalah kita menyebutkan kebaikan orang tersebut di majlis itu lagi. Misal kita pernah duduk berlima di tempat warung kopi, kemudian ada orang yang kita cela, kita hina, kita fitnah, maka orang ini sudah meninggal. Maka kalau ternyata kita pernah diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi dengan 4 orang atau 3 orang yang tersisa ini, maka kita sebutkan kembali, dulu ana pernah bilang begini dan begitu terhadap fulan, dan beliau sekarang sudah meninggal, maka beliau sejatinya adalah orang yang baik, orang yang benar, dan saya adalah orang yang salah. Beliau begini, beliau begitu, beliau begini, beliau begitu. Sebutkan kebaikan dirinya. Ya, tentu yang pertama tadi berdoa, mendoakan kebaikan untuk diri kita. Kemudian kedua, kita kembalikan hak dia. Ternyata dia orang baik, ternyata dia orang soleh, ternyata dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu di antara cara kita menebus kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang yang ternyata pada Allah sudah meninggal. Adapun yang kedua adalah terkait dengan kebijakan pemerintah dan seterusnya, maka ini termasuk ghibah. Sejatinya kita suka tidak suka, mau tidak mau, sampaikan. Kalau bisa dinasihati secara langsung, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, jangan ghibah. Jangan ghibah. Siapapun itu, mau dia pemimpin atau bukan pemimpin, kita nggak boleh ngomongin keburukan orang lain atau kekeliruan orang lain di hadapan khalayak. Maka ini tidak perlu. Ya. Kalau ternyata kebijakan pemerintah itu benar, maka Allah akan yang menjadi pembalasnya. Kalaupun salah, maka kita tidak dihukum. Yang dihukum adalah mereka. Maka tugas kita hanyalah mengikuti arahan. Kalau ternyata perintah mereka sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya dan tidak ada pelanggaran di situ, maka kita jalankan. Tapi kalau ternyata ada pelanggaran, maka kita tidak
tunaikan dan biarkan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah terkait dengan acara-acara. Wallahi, nonton gosip, berita dan seterusnya, apalagi sampai sering nonton komedi, itu gak ada manfaatnya. Dan seorang muslim yang baik, kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan keislaman seseorang yang meninggalkan apa yang gak manfaat. Sekarang saya tanya, apakah nonton berita, nonton ini, nonton itu, gosip dan seterusnya itu diberi manfaat? Allah gak ada manfaat. Lebih baik kita baca Quran, kajian dan seterusnya. Allah Ta'ala sudah adzan, kurang lebih yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum